Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angkunia Putri Widari dengan NIM 24636, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi teks diskusi pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, materi hari ini adalah teks diskusi. Sebelum masuk materi ini, kalian sudah tahu apa itu teks diskusi? Oke, di teks diskusi yaitu teks yang menyajikan pembahasan suatu isu atau permasalahan dengan menyampaikan dua sudut pandang yang berbeda, yaitu mendapatkan pro atau setuju dan kontra yaitu tidak setuju, yang diakhiri dengan kesimpulan atau rekomendasi. Dan selanjutnya yaitu tujuan teks diskusi. Tujuan teks diskusi ada 4 di sini. Yang pertama adalah memberikan informasi tentang suatu isu. Yang kedua adalah melatih pembaca berpikir kritis dan objektif. Dan yang ketiga, menyajikan berbagai sudut pandang. Yang keempat yaitu membantu pembaca menarik kesimpulan yang tepat. Slide selanjutnya yaitu struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi terbagi dari 4, yaitu isu merupakan berisi permasalahan atau topik yang dibahas. Dan kemudian adalah argumen pro, yaitu pendapat yang mendukung isu disertai alasan. Ketiga, ada argumen kontra, yaitu pendapat yang menentang isu disertai alasan. Dan yang keempat, yaitu kesimpulan yang berisi dari ringkasan kedua pendapat atau rekomendasi tersebut dari pro dan kontranya. Selanjutnya adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri teks diskusi ada 5, yaitu membahas permasalahan yang sedang diperdebatkan antara pro dan kontra tadi. Dan kedua adalah membuat pendapat pro dan kontra secara seimbang. Dan yang ketiga adalah menggunakan bahasa baku dan logis. Jadi kalau nggak baku atau logis itu nggak dipakai ya. Seperti itu. Yang keempat, bersifat objektif dan tidak memihak. Dan yang kelima, terakhir yaitu disusun secara sistematis. Oke. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu pertama menggunakan kata hubung pertentangan, yaitu misalnya namun, tetapi, atau sebaliknya. Dan kemudian menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental yaitu menilai, menganggap, dan berpendapat terhadap diskusi yang tadi, kayak kontra dan pro tadi. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat opini dan fakta. Dan yang keempat adalah menggunakan istilah ilmiah atau umum yang sesuai topik. Kemudian ada contoh teks diskusi. Ini contohnya memberikan pekerjaan rumah atau PR kepada siswa. Isu yaitu pekerjaan rumah atau PR sering diberikan oleh guru kepada siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran. Namun, pemberian PR tersebut menimbulkan perbedaan pendapat karena dianggap bermanfaat sekaligus membebankan siswa tersebut. Seperti itu, teman-teman. Dan kemudian ada pendapat pro, yaitu pihak yang mendukung pemberian PR berpendapat bahwa PR dapat membantu siswa mengulang dan memperdalam materi yang telah dipelajari di sekolah. Dengan mengerjakan PR,
siswa menjadi lebih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Selain itu, PR juga melatih siswa dalam mengatur waktu belajar di rumah. Dan kemudian pendapat kontra. Nah, di sisi ini pihak yang menentang pemberian PR berpendapat bahwa terlalu banyak PR terdapat membuat siswa merasa lebih stres dan cepat lelah. Waktu siswa di rumah seharusnya digunakan untuk beristirahat, bermain, dan berkegiatan dengan keluarga. Jika PR diberikan secara berlebihan, siswa justru kehilangan masa-masa tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah contoh teks diskusi. Kesimpulan dari kesimpulan ini adalah berdasarkan kedua pendapat tersebut, pemberian PR sebaiknya dilakukan secara bijak. Guru perlu menyesuaikan jumlah dan tingkat kesulitan PR agar tetap mendukung proses belajar tanpa membebani siswa tersebut, teman-teman, seperti itu. Dan selanjutnya ada yang mau ditanyakan dari materi saya? Ya, silakan. Tadi kan di deskripsi ada menyajikan argumen pro dan kontra. Ya. Itu kenapa Bu kok di dalam teks diskusi harus menyajikan argumen pro dan kontra? Ya, karena dengan adanya argumen pro dan kontra tersebut, pembahasan menjadi lebih seimbang seperti itu. Karena pembaca dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga tidak berpihak pada satu pendapat saja, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Sama-sama. Dari materi saya hari ini semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.